Nama Sundel Bolong dikenal luas dalam cerita horor masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Ia bukan sekadar hantu perempuan dalam gambaran umum, melainkan entitas dengan ciri khas yang sangat spesifik dan mudah dikenali. Ciri utama yang melekat pada namanya adalah lubang besar di punggung, sebuah detail yang menjadi pembeda kuat antara Sundel Bolong dan sosok perempuan gaib lain yang sering muncul dalam cerita rakyat. Cerita tentang Sundel Bolong telah beredar sejak lama dan terus diceritakan ulang dari generasi ke generasi. Dalam banyak kisah, ia digambarkan berambut panjang, mengenakan pakaian putih atau kain lusuh, dan sering tampak dari depan seperti perempuan biasa. Namun ketika sosok itu berbalik atau diperhatikan lebih lama, barulah terlihat lubang besar di bagian punggungnya, yang diyakini menjadi sumber teror sekaligus identitasnya. Asal-usul Sundel Bolong memiliki beberapa versi yang berkembang di masyarakat. Salah satu versi yang paling dikenal menyebutkan bahwa ia berasal dari perempuan yang meninggal dalam kondisi tragis, seringkali berkaitan dengan kehamilan, pengkhianatan, atau kekerasan. Versi lain mengaitkannya dengan perempuan yang mengalami aib besar semasa hidupnya dan meninggal tanpa mendapatkan keadilan. Meski detail ceritanya berbeda-beda, hampir semua versi sepakat bahwa kemunculan Sundel Bolong berakar pada penderitaan dan kematian yang tidak wajar. Dalam cerita yang beredar, Sundel Bolong sering dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu. Ia dipercaya muncul di jalan sepi, area pemakaman, pohon besar, atau bangunan lama yang jarang dihuni. Waktu kemunculannya pun sering dikaitkan dengan malam hari, terutama saat suasana sudah sunyi dan aktivitas manusia mulai berkurang. Kehadirannya jarang disertai suara keras atau tanda mencolok, justru sering muncul secara tiba-tiba dan senyap. Salah satu pola yang sering muncul dalam cerita adalah cara Sundel Bolong menampakkan diri. Dari depan, ia digambarkan terlihat wajar, bahkan menarik perhatian. Dalam beberapa kisah, ia disebut menyapa atau mendekati seseorang seperti manusia biasa. Namun begitu jarak semakin dekat atau situasi berubah, sosok tersebut memperlihatkan punggungnya, memperlihatkan lubang besar yang seharusnya tidak mungkin dimiliki manusia. Momen inilah yang menjadi titik teror dalam banyak cerita. Lubang di punggung Sundel Bolong sering digambarkan kosong atau gelap, seolah menembus tubuhnya. Dalam cerita tertentu, lubang tersebut dipercaya menjadi tempat keluarnya aroma tidak sedap atau hawa dingin yang kuat. Namun tidak semua kisah menggambarkan detail yang sama. Yang konsisten adalah kesan bahwa lubang tersebut menjadi simbol dari kematian yang tidak sempurna dan luka yang tidak pernah sembuh. Berbeda dengan entitas lain yang digambarkan agresif, Sundel Bolong dalam banyak cerita tidak selalu langsung mencelakai manusia. Terornya sering bersifat visual dan psikologis. Orang yang mengaku pernah melihatnya sering mengalami ketakutan mendalam, sulit tidur, atau terus teringat pada sosok tersebut dalam waktu lama. Dalam beberapa kisah, gangguan berlanjut dalam bentuk mimpi berulang atau perasaan diawasi, meskipun tidak ada penampakan lanjutan. Masyarakat setempat memiliki berbagai kepercayaan terkait cara menghindari gangguan Sundel Bolong. Beberapa menyebutkan pentingnya menjaga ucapan dan perilaku di tempat sepi, terutama pada malam hari. Ada pula yang percaya bahwa menoleh ke belakang secara tiba-tiba atau mengikuti sosok asing di jalan sunyi dapat meningkatkan risiko bertemu dengannya. Kepercayaan-kepercayaan ini berkembang sebagai bentuk kewaspadaan kolektif. Dalam konteks budaya, Sundel Bolong juga sering dipahami sebagai simbol. Ia melambangkan ketidakadilan yang dialami perempuan, stigma sosial, dan penderitaan yang tidak pernah terselesaikan. Dalam cerita rakyat, sosoknya menjadi pengingat bahwa luka sosial dan emosional dapat meninggalkan jejak panjang, bahkan setelah kematian. Oleh karena itu, kisah Sundel Bolong tidak hanya berfungsi sebagai cerita horor, tetapi juga refleksi nilai dan ketakutan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Sundel Bolong mengalami penyesuaian. Di era modern, ia tidak lagi hanya diceritakan sebagai hantu di desa atau hutan, tetapi juga dikaitkan dengan lingkungan perkotaan. Cerita tentang penampakan di jalan raya,
Area kos-kosan lama atau gedung terbengkalai mulai bermunculan, menunjukkan bahwa entitas ini terus beradaptasi dengan ruang hidup manusia. Meskipun banyak orang menganggap kisah Sundel Bolong sebagai mitos atau cerita pengantar tidur yang menakutkan, namanya tetap bertahan kuat dalam ingatan kolektif. Hampir setiap orang mengenal ciri khasnya, meskipun tidak semua mempercayainya secara harfiah. Popularitas ini menunjukkan betapa kuatnya simbol dan cerita yang melekat pada sosok tersebut. Keberadaan Sundel Bolong berada di wilayah yang sulit dipastikan, antara kepercayaan, cerita lisan, dan pengalaman personal. Tidak ada bukti yang dapat memastikan kebenaran kisahnya, namun juga tidak ada yang benar-benar mampu menghapus ceritanya dari budaya populer dan cerita rakyat. Ia terus diceritakan ulang, dengan detail yang berubah namun inti yang tetap sama. Pada akhirnya, Sundel Bolong tidak hanya hidup sebagai hantu perempuan dengan lubang di punggung, tetapi sebagai simbol ketakutan yang lebih dalam. Ketakutan akan penderitaan yang tidak terselesaikan, luka yang disembunyikan, dan kematian yang meninggalkan tanda. Selama cerita-cerita tentang ketidakadilan dan tragedi masih diceritakan, nama Sundel Bolong akan terus muncul, mengikuti dari kejauhan, tanpa perlu benar-benar menampakkan diri.